Baik, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di room meet pada pagi hari ini untuk melaksanakan kuliah. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Saya atas nama Nurul Aini Limpo selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun rekan saya, Saudari Mardiana, Saudara Ahmad Muhlis, dan Saudara Arfanuddin. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi kelompok kami yaitu penjabaran laporan keuangan entitas asing. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Muhlis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja yang saya akan membahas mengenai perbedaan dalam prinsip akuntansi. Di mana perbedaan dalam prinsip akuntansi ini kita menggunakan dengan metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi berbeda-beda di seluruh dunia. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan signifikan antara standar akuntansi di berbagai negara. Selanjutnya, ketidakseragaman standar akuntansi itu di berbagai negara akan menimbulkan beberapa masalah bagi perusahaan pihak penyusunan penggunaan laporan keuangan. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi otoritas pajak, dan ada negara lain yang mempunyai prinsip akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintahan pusat sebagai perencanaan ekonominya. Mungkin yang itu sempat saya jelaskan, saya kembalikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mardiana. Saya persilahkan. Kesempatan yang telah diberikan, langsung saja materi selanjutnya yaitu penentuan mata uang fungsional. Jadi di sini terdapat hierarki indikator dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu yang pertama itu mata uang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang mempunyai kekuatan persaingan, dan peraturannya yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang kedua, mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Next. Yang ketiga itu ada mata uang yang dananya dihasilkan dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbitan instrumen uang dan instrumen ekuitas. Yang keempat, ada mata uang yang diterima dari aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan. Yang terakhir, jika indikator-indikator dalam penentuan mata uang fungsional ini tidak jelas, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan mata uang fungsional. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Materinya yaitu penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Terdapat dua metode yang menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing dalam rupiah. Metode yang pertama itu penjabaran laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah, dan kemudian metode yang kedua itu pengukuran kembali laporan mata uang entitas ke dalam mata uang fungsional entitas tersebut. Setelah pengukuran kembali laporan keuangan tersebut harus dijabarkan jika mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka tidak diperlukan penjabaran lagi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Arfanuddin. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat secara ringkas penjabaran laporan keuangan entitas asing di mata uang fungsionalnya menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akun laporan laba rugi, penghasilan dan beban. Umumnya kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam laporan. Nah, yang kedua itu akun laporan posisi keuangan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu aset dan liabilitas atau kurs kini pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua ekuitas pemegang saham atau kurs historis. Selanjutnya itu oleh karena kurs yang digunakan untuk menjabarkan masing-masing akun entitas asing berbeda-beda, debit dan kredit dalam neraca saldo setelah penjabaran biasanya tidak sama. Pos yang menyeimbangkan sisi debit sama dengan sisi kredit pada neraca saldo yang dijabarkan disebut penyesuaian penjabaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Sampai sini untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke contoh kasus? Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Saya. Baik, untuk Saudari Miskatul Munira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Miskatul Munira dengan NIM 1057311000820. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dari penjabaran yang sudah Anda jelaskan tadi, yaitu dalam suatu perusahaan, siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan penjabaran tersebut? Kemudian, komponen apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan penjabaran? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, selanjutnya untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Bisa moderator. Moderator. Baik, untuk Saudara Sunandar, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya didengar? Halo. 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 Maksudnya. Ada apa yang menjadi pertanyaan saya? Gimana dengan Saudara Sunandar? Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan mata uang fungsional
Apakah pertanyaan saya didengar? Tidak. Bagaimana cara menentukan mata uang fungsional? Halo. Apakah didengar? Caranya. Dengar. Oh, iya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke contoh kasus. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Baik, langsung saja teman-teman pada figur 12.2 yang ada pada buku akuntansi keuangan lanjutan 2 itu terdapat soal yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2021 PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta ribu rupiah. Harga tersebut lebih tinggi dari 60 juta ribu rupiah, yaitu dari nilai buku. Kemudian untuk perhitungan yang menunjukkan diferensial akan ditampilkan pada akhir bagian atau slide selanjutnya. Selisih biaya perolehan di atas nilai buku yang dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan dalam format neraca saldo untuk kedua perusahaan sesaat sebelum diakuisisi disajikan di samping. Jadi ini teman-teman laporan keuangan untuk kedua perusahaannya. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu mata uang lokal untuk German Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Jadi nanti kita berpatokan pada nomor 2 sampai nomor 5 untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Kemudian nomor 3 pada tanggal 1 Oktober 2021 entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Yang keempat, entitas anak menerima sebesar 42 juta ribu rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro itu 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian untuk kurs spot langsung yang relevannya itu ada di bawah sini. Jadi kita akan berpatokan di sini teman-teman. Kemudian langsung saja kita lanjut ke figur 12.3. Untuk teman-teman yang punya buku bisa dilihat pada bab 12, figur 12.3. Di mana di sini kita membuat kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021 atau tanggal akuisisi, yang di mana mata uang fungsionalnya adalah euro Eropa. Bisa kita lihat pada akun debit, itu ada kas, piutang, persediaan, serta aset tetap. Kemudian pada kolom kredit itu ada akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham biasa, saldo laba. Kemudian untuk neraca saldo euronya itu, kenapa di sini 2.500 euro? Kita bisa lihat pada laporan posisi keuangan yang tadi, di mana German Company 2.500 euro. Jadi kasnya itu 2.500 euro diambil dari sini teman-teman.
Begitu pula dengan piutang, persediaan, serta aset tetap yang ada di sini. Jadi ini semua diambil dari laporan posisi keuangan yang di sebelah tadi. Kemudian kita totalkan. Jadinya itu 70.000 euro. Kemudian untuk kursnya, kenapa 12.000? Karena seperti kurs spot langsung yang ada di sini pada tanggal 1 Januari 2021 itu kursnya 12.000. Jadi kita menggunakan kurs tersebut sebesar 12.000 rupiah. Kemudian untuk neraca saldonya itu diperoleh dari 2.500 euro dikalikan dengan 12.000 rupiah, hasilnya 30 juta rupiah. Begitu pula di bawahnya teman-teman. Jadi kita kalikan neraca saldo euro dikali kurs bisa mendapat neraca saldo rupiah. Kemudian kita jumlahkan hasilnya itu 840 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke akun kredit. Di sini ada akumulasi penyusutan sebesar 5.000 euro. Ini juga kita dapatkan dari sini teman-teman, laporan posisi keuangan yang ada pada samping soal. Jadi itu kita pindahkan di sini. Jadi ini harus seimbang teman-teman antara total debit dan total kredit. Kemudian untuk kursnya masih tetap sama karena ini dilakukan pada 1 Januari 2021. Kemudian untuk saldo neracanya juga masih sama, di mana kita mengalihkan 5.000 dikali 12.000 sama dengan 60 juta rupiah. Kemudian kita totalkan lagi, hasilnya itu 840 juta rupiah. Ini juga harus balance teman-teman antara sisi debit dan sisi kredit. Kemudian kita membuat ayat jurnal. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Germany Company adalah sebagai berikut. Di mana tanggal akuisisinya itu 1 Januari 2021. Ayat jurnalnya itu investasi pada saham German Company pada kas. Investasi pada saham German Company berada di sebelah debit sebesar 660 juta rupiah, kemudian kas berada di sebelah sisi kredit sebesar 660 juta rupiah. Jadi ini juga harus seimbang teman-teman. Kemudian kita membuat diferensial pada tanggal 1 Januari 2021. Di sini kenapa 100%? Karena pada soal itu PT Induk mengakuisisi 100% saham German Company. Kemudian di sini biaya perolehan investasi terdapat 660 juta rupiah itu didapatkan dari ini teman-teman. Kemudian nilai buku investasinya itu ada modal saham biasa dan saldo laba. Modal saham biasa sebesar 480 juta rupiah itu didapatkan dari sini. Begitu pula dengan saldo labanya 120 juta rupiah kita pindahkan ke sini. Terus ini di total teman-teman 480 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah hasilnya sama dengan 600 juta rupiah. Kemudian presentase saham German Company yang diakuisisi oleh PT Induk. Di sini kita mengalihkan antara 1,00 dikali minus 600 juta rupiah. Kenapa di sini 1,00? Ini artinya diakuisisi 100%. Kemudian di sini kenapa minus? Karena dia mengakuisisi 100%. Jadi ini seluruhnya 600 juta rupiah.
Kemudian untuk memperoleh diferensial atau selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku yang diatribusikan ke paten, yaitu kita mengurangi biaya perolehan investasi dikurangi ini teman-teman. Hasilnya 60 juta ribu rupiah. Nah, inilah nilai diferensialnya. Kemudian kita membuat ayat jurnal eliminasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu modal saham biasa 480 juta ribu rupiah, itu kita peroleh dari sini, dari kolom atas. Ini kita peroleh dari sini. 120 juta juga kita peroleh dari situ, dan 60 juta ribu rupiah ini kita peroleh dari sini. Kemudian investasi pada saham Germany Company itu 660 juta ribu rupiah, ini karena ayat jurnal yang di sini dia menginvestasi sebesar 660 juta ribu rupiah. Kemudian untuk mengalokasikan diferensial, paten pada diferensial, paten sebesar 60 juta ribu rupiah, kemudian diferensial juga sebesar 60 juta ribu rupiah. Nominal itu kita dapatkan dari sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Saya. Halo, bisa didengar, moderator? Baik, saya persilahkan untuk Saudari Rosdiana untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tidak ini pertanyaannya, cuma mau dijelaskan kembali tadi yang di figur 12.3 dapatnya 660 juta itu dari mana? Mungkin menjelaskan ulang karena tidak bagus jaringan. Mungkin bisa disebut angka-angkanya. Baik, terima kasih. Untuk Saudari Rosdiana, mungkin pertanyaannya bisa ditulis di chat yang ada pada Zoom. Baik, untuk kita lanjut ya teman-teman, untuk contoh kasus berikutnya itu atau lanjutannya yang ada di figur 12.4 akan dibawakan oleh rekan saya Mardiana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan di figur 12.4. Di sini 1 Januari 2021 kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Jadi ini kita membuat kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini ada PT Induk dan PT German Company. Terus di sini ada eliminasinya, ada konsolidasinya. Nah, di sini kita melihat dulu di PT Induk. Ada kas, piutang, persediaan, tanah, aset, investasi, diferensial, paten. Nah, di PT Induk itu kasnya sebesar 2.840 juta. Piutangnya 750 juta, persediaan 1 miliar, tanah 1.750 juta, aset tetap 8 miliar, investasi 660 juta. Kemudian di German Company itu kasnya 30 juta, piutangnya 120 juta, persediaannya 90 juta, aset tetapnya 600 juta. Di sini
Kas di sini kasnya kan 2.840.000.000. Ini didapat dari soal. Kita lihat soalnya di sini, soalnya kan 3.500.000. Nah, kita ini kan kita membuat laporan konsolidasi. Jadi kita lihat jurnal eliminasinya di figur 12.3. Di sini dia mengeluarkan kas sebesar 660. Jadi 2.840.000 ini didapat dari 3.500.000.000 dikurangi dengan 660 juta. Dapatnya 2.840.000.000. Kemudian yang piutang, persediaan tanah, aset sama investasinya ini diambil dari soal J, karena tidak ada masih tetap sama jika tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian kita lihat di PT German Company. Hasilnya ini diambil dari ada. Maaf karena tadi ada gangguan jaringan. Jadi kita lanjut ya. Di figur 12.4. Oke. Nah, di sini Oke, tadi sudah kan ini PT Induk sama German Company. Kemudian kita lihat di jurnal eliminasi. Nah, di jurnal eliminasi tadi yang kita buat, kita lihat di figur 12 diferensial ini tadi jurnal eliminasinya. Di sini ada modal saham, saldo laba sama diferensial. Jadi kita masukkan di sini. Di sini ada diferensial, paten sama investasi. Di jurnal eliminasi, di investasi di sebelah kredit sebesar 660 juta. Terus diferensialnya berada di sebelah debit sebesar 60 juta dan di kredit 60 juta. Kemudian patennya itu ada di debit sebesar 60 juta. Terus jurnal konsolidasinya ini laporan konsolidasinya ini didapat dari penambahan dari 2.840.000.000 ditambah dengan 30 juta. Hasilnya ini 2.870.000.000. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Ini kan ini investasi pada saham kan dia cuma ada di PT Induk sebesar 660. Kemudian dia dihilangkan, dieliminasi di sebelah kredit. Jadi dikurang, habis. Tidak ada konsolidasinya kan. Kemudian diferensialnya eliminasinya itu 60 juta. Kemudian di kreditnya 60 juta, habis Ki. Jadi tidak ada juga konsolidasinya. Kemudian di patennya itu ada di jurnal eliminasi sebelah debit sebesar 60 juta. Jadi kita masukkan di konsolidasi 60 juta. Jadi jadi total dari keseluruhan konsolidasi ini sebesar 15.240 juta. Kemudian kita lanjut ke bawah. Sini. Akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham, saldo laba. Di sini kita ambil di posisi keuangan. Ini kita ambil semua. Terus kita pindahkan ke sini kan. Sudah begitupun dengan yang company. Kita lihat dulu, cocokkan 60 ya. Kemudian kita lihat di sini di jurnal eliminasinya. Di sini kan di eliminasi tadi tuh ada 480 juta. Kita bisa lihat di sini di diferensial nih.
ayat jurnalnya ada modal saham, saldo laba, sama diferensial. Jadi kita masukkan di debit yang modal sahamnya sebesar 480 juta, kemudian saldo labanya sebesar 120 juta. Nah, di sini kan ini ditambah ini berapa? Kemudian dikurang ini 5 juta, 5 miliar. Kemudian begitu pun saldo labanya 3 miliar. Terus di total ini laporan konsolidasinya semuanya dapat totalnya itu 15 miliar 240 juta. Begitu juga yang di jurnal eliminasi di total keseluruhannya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Anak perusahaan membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Jadi kita mencatat penjualan dan penerimaan sebesar 42 juta pada kurs tunai pada tanggal penerimaan. Nah, 42 juta ini didapat dari soal ini. Ini entitas anak menerima 42 juta. Kita masukkan di situ. Kemudian jurnalnya itu unit mata uang asing rupiah pada penjualan, Pak, sebesar 3.500 euro. 3.500 euro ini didapatkan dari 42 juta dibagi dengan kurs sebesar 12.000. Kursnya ini dilihat dari soal di sini 1 Januari kursnya itu sebesar 12.000. Baik, kita lanjut. Nah, pada akhir periode anak perusahaan menyesuaikan unit mata uang asing ke kurs sekarang sebesar 14.000 dengan ayat jurnal berikut. Menyesuaikan akun yang didenominasi dalam unit mata uang asing menjadi kurs sekarang, yaitu 14.000. Jurnalnya itu kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing sebesar 500 euro. 500 euro ini didapat dari selisih dari saldo sebelum disesuaikan. Ini 42 juta dibagi dengan 14.000 sama dengan 3.000 euro. Kemudian tadi kan saldo sebelum disesuaikan itu 3.500 euro. Jadi selisihnya itu 500 euro. Jadi itu adalah kerugian transaksi mata uang asing. Baik, itulah penjelasan dari figur 12.4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kelanjutannya pada figur 12.5 akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Muhlis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai figur 12.5. Di mana pada tanggal 31 Desember 2021 penjabaran neraca saldo entitas anak di luar negeri. Di mana yang pertama itu ada kas. Kasnya itu kan kasnya itu di saldo euronya 10.750, di mana kita dapat itu 10.750, di saldo rupiahnya 150 juta 500 dibagikan dengan kurs 14. Dan selanjutnya itu unit mata uang asing, di mana kita dapat saldo euronya 3.000 di figur 12.4, di mana 42 juta dibagikan dengan kursnya 14.000, jadi saldonya itu 3.000. Selanjutnya di akun di piutang itu saldo euronya kan 10.500, di mana kita dapat saldo euro tersebut 147 juta dibagikan dengan kurs 14.000. Selanjutnya di akun persediaan, di mana di akun persediaan itu saldo euronya itu 5.000, dan kita dapat itu 70 juta dibagikan dengan kursnya 14.000.
Begitupun seterusnya. Selanjutnya di aset tetap saldo euronya 50.000 dikalikan dengan kursnya 14.000. Nah, jadi totalnya itu 700 juta. Di mana akun beban pokok penjualan saldonya itu 22.500 dikalikan dengan kursnya mengalami penurunan 13.000, jadi totalnya itu 292.500. Begitupun dengan seterusnya, di mana total debit pada saldo euro itu 123.000 dan saldo rupiahnya itu 1.682 juta. Selanjutnya kita masuk di akun liabilitas atau kewajiban. Yang pertama itu akumulasi penyusutan. Di mana akumulasi penyusutan itu di saldo euronya itu 7.500, di mana kita dapat itu saldo rupiahnya kan 105 juta dibagikan dengan kursnya 14.000. Jadi hasilnya 7.500. Begitu dan utang usahanya itu 3.000 dikalikan dengan 14.000, hasilnya itu 42 juta. Begitupun dengan seterusnya pada akun lainnya, di mana totalnya itu di totalnya itu 123.000 dan totalnya di rupiah 1.572 juta. Dan selanjutnya di akun akumulasi akumulasi penghasilan komprehensif lainnya itu di mana saldo rupiahnya itu 110.000 dan total kredit yaitu 1.682 juta. Dapat kita lihat di Excel kami total debit dan total kredit itu seimbang, jadi hasilnya sudah benar. Selanjutnya kita masuk di elemen laba neto pada anak perusahaan, di mana penjualannya itu di euronya kan 50.000. Kita lihat di figur pada penjabaran neraca saldo entitas, dan beban pokok penjualan itu ada sebesar 22.500. Kita lihat di penjabaran neracanya itu di saldo euronya 22.500. Selanjutnya beban operasinya, di mana beban operasinya itu 14.500. Dapat kita lihat juga di penjabaran neracanya 14.500. Jadi kita tulis di elemen laba neto anak perusahaan. Selanjutnya kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500. Di mana total laba netonya itu sebesar 12.500 euro. Mungkin yang itu selanjutnya kita masuk ke jurnal pada tanggal 1 Oktober 2021, di mana dividen yang diterima dari anak perusahaan di luar negeri yaitu kas pada investasi pada saham Jerman Company, di mana kasnya itu di posisi debit 85 juta dan investasi di posisi kredit 85 juta. Kas mengalami pertambahan 85 juta dan investasi mengalami pertambahan juga dengan 85 juta. Di mana kita dapat 85 juta tersebut kita kalikan dengan 6.250 euro dengan kursnya 13.600, jadi hasilnya itu 85 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 31 Desember. Pada bagian dalam laba bersih anak perusahaan luar negeri, di mana jurnalnya yaitu investasi pada saham Jerman Company pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 162.500 dan pada pendapatan dari anak perusahaan itu 162.500 di posisi kredit. Di mana kita dapat 162.500 itu kita kalikan dengan 12.500 dikalikan dengan 13.000. Jadi hasilnya 162.500. Selanjutnya yaitu kita melihat di bagian dalam laba bersih anak perusahaan dalam selisih translasi dan translasi akun-akun anak perusahaan, di mana jurnalnya yaitu investasi pada saham Jerman Company pada pendapatan komprehensif lainnya atau sampai dengan selisih translasi, di mana investasi pada saham
pada saham Germany Company di posisi debit 110 juta dan pendapatan komprehensif lainnya di posisi kredit 110 juta. Mungkin yang itu sempat saya jelaskan, saya kembalikan. Baik, untuk figur 12.6 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Arfanuddin. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan 12.6, di mana bisa kita lihat di sini adalah pembuktian penyesuaian penjabaran, di mana di sini kita bisa lihat ada PT induk dan entitas anak. Tahun berakhir 31 Desember 2021. Nah, bisa kita lihat di sini aset neto awal tahun di sini sebesar 50 euro dan kurs penjabarannya itu 12.000. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini laba neto tahun berjalan itu sebesar 12.500 euro dan kurs penjabarannya itu sebesar 30. Nah, di mana kita ambil 100 juta 162 500 rupiah ini kita ambil dari ini kita euro 12.500 euro kita kalikan dengan kurs penjabaran itu 13.000. Nah, hasilnya itu 162.500 rupiah. Nah, selanjutnya dividen dibayar di muka sebesar 6.250 euro dan kursnya itu sebesar 13.600. Nah, hasilnya itu cara mendapatkan hasilnya itu sama seperti yang di atas tadi, yaitu kita kalikan. Nah, selanjutnya kita di sini kurs selama tahun berjalan itu sebesar 677.500 rupiah dan kurs akhir tahun itu di sini sebesar 56.250 euro dan kurs penjabarannya itu sebesar sebesar 14.000. Di mana kita dapat hasil di sini yaitu kita kalikan saja euro dengan kurs penjabaran. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini kenaikan neto itu hasilnya itu 110 juta. Nah, di mana kita dapat ini kita kurangkan saja kurs selama tahun berjalan dengan kurs akhir tahun. Nah, maka didapatkanlah minus 110 juta. Terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk amortisasi paten akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Mardiana. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan lagi penjelasan tentang amortisasi paten. Jadi di sini PT Induk mengamortisasi paten selama periode 10 tahun. Nah, amortisasi paten itu sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini di kolomnya. Ada laba rugi, ada euro, ada kurs translasi sama rupiah.
Nah, yang pertama itu ada diferensial awal tahun sebesar euronya itu 5.000, kurs translasinya itu 12.000, kemudian ini rupiahnya itu 60 juta. 60 juta ini didapat dari diferensial. Kita bisa lihat di sini, ini. Jadi kita pindahkan ke sini. Kemudian kursnya itu 12.000. Nah, untuk mendapatkan 5.000 euro ini kita kalikan bagikan 60 juta dibagi dengan 12 kurs. Dapatnya 5.000. Kemudian amortisasi periode berjalan 6.500 dibagi dengan 13.000 dapatnya 500 euro. Nah, kemudian kita hitung sisa saldo diferensialnya. Dari euro ini kita kurangkan, jadi sisanya itu 4.500 euro. Kemudian di sini rupiahnya 53.500.000. Kemudian kita lanjut di neraca. Di sini kan sisa saldonya kita mencari di tanggal 31 Desember. Jadi kita tinggal kasih turun dulu ini euronya 4.500, kemudian kurs translasinya itu berubah jadi 14.000. Karena kita bisa lihat di soal, di sini akhir periode dia naik ke 14.000. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, 63 juta ini dari 14.000 dikali dengan 4.500, dapatnya 63 juta. Nah, kita hitung selisihnya itu dari sini, 53.500.000 dikurangi dengan 63 juta, dapatnya 9.500.000, seperti itu. Jadi kita lanjut ke ayat jurnalnya, amortisasi paten. Laporan laba rugi entitas anak pada investasi pada saham Germany Company sebesar 6.500.000. Ini didapat dari sini amortisasinya 6.500.000. Nah, kemudian untuk mengakui selisih translasi atas peningkatan investasi itu jurnalnya itu investasi pada saham German Company pada pendapatan komprehensif lainnya selisih sebesar 9.500.000. Yang ini selisihnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjabaran akun T akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Muhlis. Saya persilakan. Selanjutnya kita masuk di akun T, di mana akun yang kita masukkan di akun T itu ada investasi pada German Company, di mana harga belinya itu sebesar 660 juta dan di laba rugi ekuitasnya itu 162.500.000 dan bagian dari penyesuaian penyebaran entitas ANA 110 juta. Di mana selisih translasi dari diferensial yaitu 9.500.000. Ini masuk di dalam posisi debit, dan di posisi kredit itu masuk akun dividen sebesar 85 juta dan amortisasi diferensiasi sebesar 6.500.000. Di mana totalnya di posisi debit itu sebesar 942 juta dan di total di posisi kredit itu 91.500.000. Nah, kita kurangkan total di posisi debit dan kredit itu menghasilkan 850.500.000. Nah, ini termasuk dalam saldo pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Sekian, saya kembalikan. Baik, itulah materi yang sempat kami paparkan tadi. Selanjutnya, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sunandar. Saya persilahkan untuk Saudari Mardiana untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sunandar. Di mana pertanyaannya, bagaimana cara menentukan mata uang fungsional? Nah, penentuan mata uang fungsional itu didasari dengan lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi, menghasilkan dan mengeluarkan kas. Contohnya seperti ini.
contoh perusahaannya ini ada di Indonesia, perusahaan batubara lah. Terus dia tuh mau menjual ke luar negeri, contohnya ke Amerika Serikat. Jadi otomatis dia melakukan transaksi. Nah, jadi mata uang fungsionalnya itu adalah dolar dan menyusun laporan keuangannya juga pakai dolar. Jadi seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban yang sempat disampaikan oleh rekan saya. Bagaimana dengan Saudara Sunandar? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Baik, terima kasih kepada Saudara Sunandar. Selanjutnya kita beralih untuk pertanyaan dari Saudari Miskatul Munira akan dijawab oleh Saudara Ahmad Muhlis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miskatul. Di mana letak pertanyaannya yaitu dalam suatu perusahaan, siapakah yang bertanggung jawab dan komponen apa saja yang dilakukan dalam penyebaran. Di mana yang bertanggung jawab di penyebaran laporan keuangan itu menurut saya itu yang berhubungan dengan laporan keuangan yaitu tanggung jawabnya adalah seorang manajer atau manajemen, dan di mana komponen yang dilakukan dalam penyebaran yaitu setiap penyesuaian penyebaran yang terjadi akan dimasukkan sebagai komponen laporan laba rugi komprehensif. Mungkin yang itu sempat saya jawab. Sekian, saya kembalikan. Bagaimana dengan Saudari Miskatul Munira? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Kemudian untuk pertanyaan dari Saudari Rosdiana, saya sendiri yang akan menjawab. Di mana pertanyaannya itu, kenapa di sini investasi pada saham German Company sebesar 660 juta ribu rupiah, pada kas sebesar 660 juta ribu, yaitu kita dapatkan dari soal. Karena di soal itu PT Induk mengakuisisi sebesar 100% saham yang ada di German Company, yaitu seharga 660 juta ribu rupiah. Jadi itu yang dikasih masuk di sini. Kenapa pada kas? Karena otomatis berkurang kasta, jadi dia berada di posisi kredit. Terima kasih, saya kembalikan. Bagaimana dengan Rosdiana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah ngerti. Ini bisa tambahan sedikit saja ini untuk dari penjelasan tadi bertanya. Bisa? Ya. Kan tadi ada tuh di jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing. Ini di dalam euro atau dalam rupiah nominalnya? Ada tadi yang kerugian transaksi mata uang asing. KB figur berapa itu? Di Muhlis kayaknya tadi 12.5 kayaknya. Nah, ini yang kerugian. Mana tadi?
yang sebelum ini, yang sebelumnya ini. Nah, itu di atas yang oh iya iya. Oke, sudah. Sudah ini berarti dalam euro. Sorry. Sudah ini sudah saya lihat yang di situ ternyata dalam euro. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosdiana. Selanjutnya satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena kita dibatasi waktu. Tabe, saya mau bertanya. Baik, silahkan untuk Saudara Muhammad Fahrizal, saya persilahkan. Mungkin Tabe dulu bisa dipindahkan ke figur 12.5. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara memaknai atau bagaimana cara untuk memahami transaksi pada 31 Desember yaitu bagian dalam laba bersih anak perusahaan luar negeri. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Bagaimana cara memahami atau mendapatkan yang transaksi 31 Desember 2021 bagian dalam laba bersih anak perusahaan luar negeri. Yang itu, Dik? Iya. Baik, di sini jurnalnya itu investasi pada saham German Company pada pendapatan dari anak perusahaan. Karena dia mendapatkan pendapatan sebesar Rp162.500.000. Dari mana didapat itu Rp162.500.000? Yaitu dari laba neto dikalikan dengan kurs. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Saya kembalikan. Baik, ada sedikit tambahan dari saya. Silahkan. Mungkin bisa diturunkan sedikit. Jurnalnya terdapat pendapatan dari anak perusahaan. Terus bagaimana cara kita
bisa memaknai transaksi di atas bahwasanya itu menjadi sebuah pendapatan. Karena pada transaksi di atas tidak ada sama sekali membahas terkait masalah pendapatan. Yang di sini cuma ada bagian dalam laba bersih. Mungkin bisa diterangkan bagaimana cara cara pemahamannya bagian dalam laba bersih itu menjadi sebuah pendapatan. Terima kasih. Mungkin bisa ke bagian soal dulu. Baik, langsung saja saya jawab. Kan ini inti dari soal ini, PT induk atau perusahaan yang ada di Indonesia itu menginvestasi pada German company, otomatis di situ jurnalnya tadi investasi pada saham German company karena Indonesia menginvestasi pada Jerman. Terus kenapa bisa pendapatan? Karena Indonesia kan menginvestasi kepada Jerman, otomatis ini pendapatannya Jerman bertambah. Kan yang dibahas ini laba yang dari luar negeri, makanya pendapatannya Jerman bertambah karena kan Indonesia menginvestasi otomatis bertambah pendapatannya Jerman. Masih ada yang kurang dipahami? Saya kembali. Ya baik, terima kasih atas semua jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tetap stay dulu muka absen.